Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita melakukan ibadah yang berbeda melalui live streaming. Nah ini mungkin Bapak Ibu membuka pikiran Bapak Ibu kita semua bahwa ibadah itu bisa bermacam-macam, jadi nggak harus selalu di gereja. Ini kita melakukan ini adalah memang karena dalam kondisi tertentu. Nanti jika suatu sudah berjalan dengan normal, kita kembali akan mengadakan ibadah-ibadah di gereja. Hari ini kita mungkin ya saat ini sedang banyak orang ramai yang bicarakan masalah virus corona ya, yang memaksa kita hari ini untuk ibadah dengan cara seperti ini. Ya, tapi saudara, hari ini banyak hamba Tuhan mulai mereka membacakan ayat Mazmur 61 ya. Mazmur 61 ini mendadak ayat menjadi terkenal saat ini. Banyak hamba Tuhan tip ayat ini ya, katanya jangan takut, Tuhan akan menyertai engkau. Penyakit sampah, penyakit apa, malah petaka tidak akan menghinggapi engkau. Walau 1000 hebat di sisi, 10.000 sebelah kanan tidak akan mengengkau. Dan mereka mengatakan itu, dan ini mungkin itu sudah bukan satu hal yang asing lagi buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin ayat ini Bapak Ibu Saudara sudah kenal cukup baik ya karena itu. Nah memang benar Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam hari-hari ini, di dalam kondisi-kondisi seperti saat ini, memang kita betul bahwa kita hanya butuh mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, jadi kita perlu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita harus berbanyak berdoa, meningkatkan doa kita, banyak memuji menyembah Tuhan. Kita harus banyak membaca firman Tuhan, dan kita banyak melakukan firman Tuhan. Saudara, itu betul saudara bahwa ini sebenarnya Tuhan. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan dua hal kepada Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan hari ini. Mari saudara kita Bapak Ibu Saudara buka dari Amsal 22 ayatnya yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saudara, di sini selain kita beriman, kita juga perlu berhikmat. Ya, jadi iman dan hikmat harus berjalan bareng. Ya, ini mungkin ya kita contoh aja saudara, misalnya kita mau menyeberang jalan. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita bisa menyeberang dengan baik. Tetapi kita juga harus berhikmat. Pada saat mau menyeberang jalan, kita harus melihat ke kiri, lihat ke kanan. Apakah itu jalan masih ramai, masih ada kendaraan, atau memang sudah kosong? Kalau kendaraan masih ramai, ya kita jangan menyeberang. Kita terus harus menunggu sampai akhirnya kendaraan kosong, kita baru menyeberang. Nah kalau saudara beriman saja, saudara mau nyeberang jalan, saudara hanya menyeberang, saudara tidak lihat tengok kiri kanan, saudara langsung jalan. Apa yang terjadi? Kita bisa kena celaka, saudara. Mungkin juga saudara, hari ini dalam kondisi-kondisi negara kita boleh beriman, harus ya, beriman itu harus. Tetapi selain kita beriman, kita juga harus percaya. Ya saudara, kita harus berhikmat. Kita kalau memang sudah ada, kita membaca soal penyakit corona. Penyakit corona bisa disebabkan karena pertemuan orang banyak, mudah menyebar, bisa kena penyakit, apalagi mungkin ada umur-umur tertentu yang rentan. Itu kita harus berdiam diri di rumah, tidak ikut ya sosialisasi, mengurangi pertemuan-pertemuan, mengurangi perjalanan. Ya kita harus berhikmat. Memang itu cara kita menghindari, bukan karena kita takut terus dibilang wah itu kurang beriman saudara. Enggak saudara, Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita otak untuk berpikir. Nah kita bisa berpikir, kita bisa berhikmat bagaimana kita mengatasi masalah. Para dokter juga Tuhan kasih hikmat bagaimana mengobati penyakit saudara. Nah saudara, kita juga harus berhikmat dalam hari ini. Ya, jadi kita harus mengikuti setiap aturan, setiap prosedur. Ya, ada baiknya kita juga mengikuti setiap prosedur aturan untuk pencegahan. Ya, jadi yang pertama adalah kita juga harus berhikmat mengatasi penyakit ini sambil tetap kita percaya. Yang kedua,
Kita membuka dari Yeremia 29 ayat ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Yang poin yang kedua adalah bahwa kita sebagai orang Kristen juga punya tanggung jawab kita terhadap kota kita. Jadi hari-hari ini pemerintah baik dari pusat, daerah sedang berusaha untuk mengatasi virus corona ini. Bagaimana mereka berusaha memutuskan peredaran virus ini. Kita sebagai orang Kristen juga punya tanggung jawab untuk membantu pemerintah memutuskan ini. Ya, saudara, mungkin ada beberapa gereja mengatakan, wah, mereka tuh menyalakan ibadah saja karena kalau yang nggak ibadah nggak beriman. Wata yang tidak mengadakan ibadah bilang, wah, itu nggak mau bantu pemerintah, wah, nggak tahu aturan apa sebagainya. Saudara, daripada kita ikut-ikut antara ibadah tidak ibadah, antara salaman tidak salaman, itu saudara, di dalam kitabnya Roma 14 ayat 3, sebaiknya kita berarti apa yang Rasul Paulus katakan, saudara. Dalam Roma 14 ayat 3, Rasul Paulus mengatakan, barang siapa yang makan, jangan menghina yang tidak makan. Dan barang siapa yang tidak makan, jangan menghakimi yang makan. Nah, ada baiknya ini yang kita terapkan hari-hari ini, khususnya bagi hamba-hamba Tuhan, bayang-bayang Tuhan, orang-orang Kristen. Kalau kamu masih mau ibadah, ya yang nggak ibadah jangan mengomentari, nggak perlu mengatakan, wah, kurang berhikmat. Dan kalau yang tidak ibadah, yang masih beribadah juga nggak perlu bilang, wah, nggak beriman, nggak percaya sama virus saja corona udah takut gitu. Nggak perlu, saudara, bahwa hari ini kita sebagai orang Kristen diminta dan kita ada berperan serta aktif terhadap tanggung jawab terhadap kota di mana Tuhan sudah tempatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara, mari kita berbuat apa yang bisa kita kerjakan. Mungkin kita nggak bisa mengambil keputusan dalam untuk satu kota ini, tapi kita bisa mengambil keputusan dari hal-hal yang terkecil. Mungkin pemerintah sudah menghimbau agar kita mengurangi hubungan-hubungan dengan orang luar. Kita banyak berdiam di rumah. Kita banyak menjaga rumah kita sendiri. Ya, itu kita mulailah kita lakukan. Kita kurangi, kita jangan melakukan hal-hal perjalanan yang tidak perlu. Ya, jangan pemerintah sudah berusaha memutus ya penyebaran virus, dikasih libur 2 minggu, malah dipakai jalan-jalan, saudara. Nah, jangan saudara libur 2 minggu malah jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke tempat wisata, saudara. Nah, ini merupakan dari penyebaran, saudara. Nah, itu yang terjadi di Italia, saudara. Mengapa di Italia akhirnya begitu banyak korban berjatuhan? Karena pada waktu pemerintah mengumumkan untuk diam di rumah, banyak orang yang nggak peduli. Akhirnya mereka keluar tetap ngumpul-ngumpul sampai malam gitu. Akhirnya virus itu terus menyebar sehingga akhirnya mengakibatkan banyak orang terkena yang akhirnya mereka yang meninggal akhirnya harus dikuburkan massal tanpa didampingi oleh keluarga. Akhirnya pemerintah harus melakukan lockdown, saudara. Nah, tentu kita semua nggak mau hal itu terjadi pada kita, bukan? Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mau itu terjadi pada kita, makanya hari ini mari ayo kita berperan serta juga untuk memutus peredaran virus corona ini di bangsa kita ini. Dengan kita mulai dari diri kita sendiri. Kita jangan melakukan perjalanan, mengurangi kegiatan-kegiatan pertemuan. Mari kita dari rumah kita sendiri mulai menjaga kebersihan, menjaga membunuh kuman, apa yang bisa kita bersihkan, ya, mencuci tangan, sebagainya. Nah, itu sudah banyak beredar, saudara, petunjuk-petunjuk. Nah, kita sebagai Kristen, ayo mari kita ambil bagian dalam program-program pemerintah untuk kita memutuskan ini. Baik, saudara, bantuan saya tidak mempanjangkan. Ya, jadi yang pertama saya pesankan kita harus beriman, harus percaya kepada Tuhan. Kita tingkatkan doa kita, tingkatkan pujian penyembahan kita tingkatkan baca firman Tuhan kita. Dan yang kedua juga yang perlu tidak lupa adalah kita juga harus bijaksana. Kita harus berhikmat bertindak, saudara. Jadi tindakan hal-hal yang tidak perlu, saudara. Dan yang ketiga adalah kita harus menjalankan tanggung jawab kita terhadap kota ini, karena kita juga punya tanggung jawab terhadap kota ini. Bagaimana kita turut pemerintah memutuskan rantai penyebaran
virus corona ini, saudara. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus.